Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita kembali berjumpa dalam ibadah virtual Jumat Agung pada hari ini. Hari ini kita memperingati pengorbanan Yesus Kristus bagi kita di kayu salib. Saya ingin mengatakan langsung dari awal bahwa pengorbanan Yesus membuat perbedaan. Sekali lagi, pengorbanan Yesus membuat perbedaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dan kita melihat dari Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Firman Tuhan mengatakan demikian. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia, di dalam Yesus, dan oleh darah-Nya, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Menurut kekayaan kasih karunia-Nya, kita telah beroleh pengampunan. Itu yang Yesus kerjakan di dalam kematiannya di kayu salib. Dia menebus kita dengan sempurna. Lewat penebusannya, kita beroleh pengampunan dosa. Menurut kekayaan kasih karunia Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang Yesus kerjakan mengubah segala sesuatu. Apa yang tidak mungkin kita alami, kita terima di dalam perjanjian yang lama, semua sudah berubah karena Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata, di dalam kitab Efesus pasal kedua ayat 4 sampai 6, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Kita telah dibangkitkan dan diberi tempat bersama-sama dengan Kristus di sorga. Bapak Ibu Saudara, apakah kita sudah mati? Secara jasmani, tidak. Jelas yang dimaksud di sini adalah kematian rohani yang terjadi ketika manusia jatuh dalam dosa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, kematian rohani telah terjadi, akan tetapi lewat kematian Kristus di kayu salib, perubahan telah terjadi. Kita telah, garis bawahi kata, telah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus dan diberikan tempat oleh Allah bersama-sama dengan Kristus di sorga. Apa yang Yesus kerjakan di kayu salib secara efektif tidak hanya menyelesaikan masalah dosa bagi kita, tetapi mengubah posisi kita sekarang di alam roh. Kita tidak lagi ada di posisi kita yang lama. Kita sekarang ada di alam yang baru. Firman Tuhan berkata, dibangkitkan dan diberikan tempat bersama-sama dengan Yesus di sorga. Saya mau berkata bahwa ada sesuatu hal yang sangat luar biasa yang terjadi di alam roh lewat kematian Kristus. Kita tidak lagi ada di tempat kita yang lama. Firman Tuhan berkata bahwa kita telah ditempatkan oleh Allah bersama-sama dengan Kristus di sorga. Perubahan sudah terjadi. Lewat kematian Kristus, kita mendapat sebuah tempat yang baru secara rohani. Secara jasmani, kita ada di dalam dunia.
Kita hidup di dalam dunia, tubuh jasmani kita ada di dalam dunia. Tetapi secara rohani, roh kita duduk bersama-sama dengan Kristus di sorga. Tempat yang baru yang diberikan Allah kepada kita. Garis bawahi kata telah. Allah telah melakukan ini. Sekalipun kita masih ada di dalam dunia. Kolose pasal 1 ayat 12-14 mengatakan demikian. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Perhatikan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Kerajaan anaknya yang kekasih. Ayat sebelumnya berkata kerajaan terang. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah berpindah dari kerajaan kegelapan ke dalam kerajaan terang. Kita tidak lagi ada di wilayah kekuasaan iblis. Allah lewat kematian Kristus telah mengerjakan sesuatu yang sangat dahsyat. Kita telah dilepaskan dari kerajaan kegelapan dan kita telah dipindahkan ke dalam kerajaan terang, ke dalam kerajaan Yesus Kristus, anaknya yang kekasih. Posisi kita yang baru ini mengubah segala sesuatu. Kita tidak lagi sama seperti dahulu. Kita tidak lagi ada di wilayah kekuasaan iblis. Ini mengubah segala sesuatu. Kita perlu menyadari kebenaran ini, menaruhkan iman kita pada kebenaran firman Tuhan ini, dan memegang kebenaran firman Tuhan ini dalam hidup kita. Kita perlu mengetahui apa yang Allah telah kerjakan buat kita lewat kematian Yesus. Sesuatu yang ajaib sudah terjadi. Saya katakan sekali lagi, sesuatu yang ajaib sudah terjadi. Dan ini mengubah segala sesuatu mengenai kita. Kita tidak lagi sama seperti dahulu. Kita tidak lagi rentan kepada kekuasaan iblis, kepada pekerjaan iblis, kepada perbuatan-perbuatan iblis. Kenapa? Karena kita tidak lagi ada di wilayah kekuasaan iblis. Kita telah dipindahkan. Kita telah diberi tempat bersama dengan Kristus di sorga. Hal yang berlaku buat kita hari ini tidak lagi sama seperti sebelum Kristus mati di kayu salib. Kolose pasal 2 ayat 13-15 mengatakan demikian. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang Yesus Kristus sudah kerjakan buat kita. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Yesus Kristus telah melucuti semua kuasa kerajaan kegelapan. Iblis dan semua setan-setannya telah dilucuti oleh Yesus Kristus. Ketika Yesus Kristus melucuti mereka, Yesus Kristus menjadikan mereka tontonan umum, menjadikan mereka pertunjukan yang mempertunjukkan kemenangannya atas mereka. Dan bersama dengan itu, kita dipindahkan, dikeluarkan dari wilayah kerajaan kegelapan, dari kekuasaan iblis, ke dalam wilayah kerajaan terang, di bawah kekuasaan Yesus Kristus. Anda perhatikan dua hal. Yang pertama,
kita tidak lagi ada di dalam wilayah kekuasaan iblis. Yang kedua, iblis sendiri telah dilucuti, telah dijadikan nol. Terjemahan Alkitab bahasa Inggris, satu terjemahan Alkitab bahasa Inggris mengatakan dilumpuhkan, yang lain mengatakan diturunkan dari tahtanya, yang lain lagi mengatakan telah ditelanjangi. Itu yang telah Yesus Kristus kerjakan. Iblis tidak punya kuasa lagi untuk menyakiti kita, karena apa yang Yesus Kristus telah kerjakan lewat kematiannya di kayu salib. Yang kedua, kita telah dikeluarkan dari wilayah kekuasaan iblis. Kita tidak lagi ada di bawah otoritas iblis. Bayangkan seperti kalau Anda ada di negara Indonesia ini, maka hukum yang berlaku atas Anda adalah hukum negara Republik Indonesia. Hukum negara-negara lain tidak berlaku atas Anda, karena Anda ada di wilayah negara Republik Indonesia. Itu yang Yesus Kristus sudah kerjakan. Dia telah memindahkan kita dari kerajaan kegelapan ke dalam kerajaan terang. Kita ada di wilayah yang baru, bukan lagi di wilayah di mana hukum-hukum kerajaan kegelapan, hukum-hukum iblis berlaku. Tidak lagi. Kita ada di wilayah kerajaan terang, di mana hukum-hukum Allah lah yang berlaku. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Yesus Kristus tidak hanya melakukan itu. Dia bahkan telah menghancurkan, membinasakan, melucuti, menolkan, menelanjangi, melumpuhkan iblis dan semua setan-setannya. Itu seperti kalau kita ada di negara Republik Indonesia ini, dan semua negara yang lain itu sudah lenyap. Sehingga tidak ada yang lain yang punya kuasa untuk menyakiti kita. Tidak ada yang lain yang punya kuasa untuk memerintah atas kita. Tidak ada yang lain yang punya kuasa untuk melakukan sesuatu yang jahat atas kita. Hanya hukum negara Republik Indonesia di tempat di mana kita berada, itu yang berlaku atas kita. Itu yang Yesus Kristus telah lakukan secara rohani. Dia telah melepaskan kita dari kerajaan kegelapan dan telah memindahkan kita ke dalam kerajaan terang. Firman Tuhan berkata di dalam Roma pasal 8 ayat 1 dan 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Perhatikan, firman Tuhan berkata, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Di dalam bahasa Inggris, pasal 8 ayat 2 ini berkata, For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. Ini yang saya katakan tadi. Hukum kerajaan terang berbeda dari hukum kerajaan kegelapan. Dan karena Yesus Kristus telah memindahkan kita ke dalam kerajaan terang, hukum kerajaan kegelapan tidak berlaku lagi atas kita. Firman Tuhan berkata bahwa the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free, from the law of sin and death. Yesus Kristus memindahkan kita dari kerajaan kegelapan ke dalam kerajaan terang. Dan secara efektif, hukum yang berlaku atas kita berubah. Tidak lagi hukum sin and death, hukum dosa dan kematian. Upah dosa adalah maut. Ya, Roma 6 ayat 23 berkata upah dosa adalah maut. Selama ada dosa, maka selalu ada maut. Tapi puji Tuhan, ayat-ayat sebelumnya kita telah melihat berulang-ulang Yesus Kristus sudah menyelesaikan masalah dosa. Yesus Kristus lewat kematiannya telah menyelesaikan masalah dosa.
sehingga kita telah beroleh pengampunan dosa, yaitu penebusan di dalam darahnya. Dan karena itu, sekarang tidak lagi hukum dosa dan hukum maut yang berlaku atas kita. Satu, karena kita sudah ditebus, harganya sudah dibayar lunas, darah Yesus telah secara efektif menyelesaikan masalah dosa buat kita. Dua, karena kita telah dipindahkan dari kerajaan kegelapan ke dalam kerajaan terang. Sekarang, hukum yang berlaku atas kita adalah hukum kerajaan terang. Anda berkata, hukum apa itu, Pak? Firman Tuhan ini mengatakan, hukum roh kehidupan dalam Kristus Yesus. Apa itu hukum roh kehidupan? Hukum roh kehidupan adalah hukum-hukum yang dijalankan oleh roh kehidupan di dalam kerajaan terang. Anda dan saya yang ada di dalam Kristus Yesus, hukum yang berlaku atas kita bukan lagi hukum dosa dan maut. Dulu, di bawah kerajaan kegelapan, di dalam wilayah dosa, mautlah yang bekerja, mautlah yang berkuasa. Tetapi sekarang, di dalam kerajaan terang, roh kehidupanlah yang berkuasa. Roh kehidupanlah yang berdaulat. Roh kehidupanlah yang mengerjakan, mendominasi, melakukan segala sesuatu yang Allah telah tetapkan. Hukum roh kehidupan dijalankan oleh roh kehidupan sebagaimana yang telah digariskan oleh firman Allah. Firman Tuhan berkata bahwa roh kehidupan itu ada di dalam kita. Dia tidak jauh daripada kita. Roma pasal 8 ayat 11 mengatakan, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Sekali lagi saya katakan, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Perhatikan bahwa firman Tuhan ini berkata tubuhmu yang fana itu dihidupkan oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jelas ini tidak bicara kehidupan setelah kematian. Ini berbicara mengenai kehidupan kita sekarang di mana kita masih ada di dalam tubuh kita yang fana ini. Roh Tuhan ada di dalam tubuh kita. Roh kehidupan yang menghidupkan Kristus dari antara orang mati hidup di dalam diri kita. Dia menghidupkan tubuh kita yang fana ini. Kehidupan Allah sendiri mengalir di dalam kita lewat roh kehidupan yang ada di dalam kita. Allah menghidupkan kita lewat rohnya. Dengan kata lain, kehidupan Allah ada di dalam kita. Kehidupan Allah mengalir di dalam kita. Kehidupan Allah tidak bisa ditaklukkan oleh kuasa kegelapan. Sebab kehidupan Allah itu adalah terang. Dan terang itu bersinar dalam kegelapan. Dan kegelapan tidak dapat menguasainya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, roh kehidupan yang ada di dalam diri kita ini, itulah yang hari ini bekerja mengerjakan hukum-hukum kerajaan Allah atas kita. Sehingga firman Allah tadi berkata, yang berlaku atas kita sekarang adalah hukum-hukum roh kehidupan. Dikatakan tadi, hukum roh kehidupan telah membebaskan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi, apa-apa yang terjadi
karena adanya dosa dulu, tidak lagi berlaku, tidak lagi terjadi atas kita, bukan lagi menjadi bagian kita. Itu semua sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus, dan sekarang lewat Roh-Nya yang hidup di dalam kita, yang tinggal di dalam kita, Allah melaksanakan hukum-hukum kerajaan terang atas hidup kita. Dengan kata lain saya berkata begini, karena Yesus Kristus telah memerdekakan kita dan memindahkan kita dari kerajaan kegelapan ke dalam kerajaan terang, maka kita tidak lagi ada di bawah hukum dosa dan hukum maut. Maut tidak lagi punya otoritas atas kita. Dia tidak lagi punya hak atas kita. Dia bahkan sudah dilucuti. Dia tidak punya kuasa lagi untuk menyakiti kita. Dan sekarang kita secara efektif ada di bawah hukum yang baru, yaitu hukum kerajaan Allah, hukum kerajaan terang, yang adalah hukum roh kehidupan, atau hukum yang dijalankan oleh roh kehidupan, yang dengan bekerjanya roh itu secara efektif menolkan, melumpuhkan, meniadakan pekerjaan hukum dosa dan maut itu tadi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah hukum yang sekarang berlaku atas hidup kita. Bukan lagi hukum yang lama. Bukan lagi hukum dosa dan hukum maut. Tapi hukum roh kehidupan. Anda mungkin bertanya, hukum roh kehidupan itu seperti apa, Pak? Mari kita lihat contohnya dalam Mazmur 91. Mazmur yang kita perkatakan setiap hari, setiap pagi. Dan saya mengingatkan untuk kembali, Anda terus memperkatakan Mazmur 91 ini. Kita lihat contohnya dari sini. Dalam Mazmur 91, ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, "Evil happen not unto thee." Yang jahat, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Dalam bahasa Indonesia dikatakan demikian. Malapetaka tidak akan menimpa kamu. Dan tulah tidak akan mendekat kepada kediamanmu. Ini hukum roh kehidupan. Hukum roh kehidupan berkata, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Dalam terjemahan bahasa Inggris, versi Young's Literal Translation dikatakan, evil happen not unto thee. Yang jahat tidak akan terjadi kepadamu. Ini hukum roh kehidupan. Ini bukan sekedar perkataan kosong. Sebab roh yang menghidupkan Kristus dari antara orang mati, yang tinggal di dalam kita yang percaya kepada Yesus Kristus, dia melaksanakan hukum ini atas hidup kita. Dengan pekerjaan roh kehidupan itu, maka maut tidak bisa bekerja lagi atas kita. Secara efektif, pekerjaan roh kehidupan meniadakan pekerjaan hukum dosa dan maut itu tadi. Roh maut pekerjaannya ditiadakan oleh hukum roh kehidupan yang dijalankan oleh roh yang ada di dalam kita itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya firman Tuhan berkata, yang jahat, malapetaka, tidak akan menimpa kamu, tidak akan berlaku kepadamu, dan tidak ada tulah diizinkan mendekat kepada kemah kediamanmu. Ayat 2 dari Mazmur 91 berkata, karena tempat perlindungan kita dan kubu pertahanan kita adalah Allah kita yang kita percayai. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, roh kehidupan melakukan itu. Roh kehidupan melaksanakan firman ini atas hidup kita. Sehingga yang jahat tidak bisa berlaku atas kita. Ayat 7 berkata, bahkan 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, hal itu tidak akan menimpa kamu. Tidak akan menimpa kamu. Kamu hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik.
Kenapa? Anda berkata, apa bisa demikian? Bisa. Kenapa? Karena roh kehidupan yang ada di dalam kamu, yaitu roh yang sama yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati, melaksanakan hukum ini atas hidupmu. Sehingga walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, hal itu tidak akan menimpa kamu. Kenapa 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu? Karena hukum yang berlaku atas mereka beda dari hukum yang berlaku atas kita. Hukum yang berlaku atas kita adalah hukum roh kehidupan. Hukum yang berlaku atas mereka adalah hukum dosa dan hukum maut. Sehingga apa yang menimpa mereka tidak menimpa kita. Roh kehidupan bekerja secara efektif di dalam hidup kita untuk membuat itu terjadi. Firman Tuhan berkata di dalam Lukas pasal 10 ayat 19, ini hukum roh kehidupan yang lain. Engkau akan menginjak ular dan kalajengking dan mengalahkan segala kekuatan musuh sehingga tidak ada yang bisa mencelakakan kamu. Tidak ada, dalam bahasa Inggris, nothing by any means. Tidak ada dengan cara apapun juga yang bisa mencelakakan kamu. Hukum roh kehidupan berkata, tidak ada yang bisa mencelakakan kamu. Mengapa? Karena dia bekerja di dalam hidup kita. Karena dia melaksanakan hukum kerajaan terang atas kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Mazmur 91 ayat 16 mengatakan dengan panjang umur, aku akan mengenyangkan dia, dan aku akan memperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ini hukum roh kehidupan juga. Allah mengenyangkan kita dengan panjang umur. Saya mau katakan, yang punya otoritas atas kita bukan lagi roh maut. Sebab kita sudah dipindahkan dari kerajaan kegelapan ke dalam kerajaan terang. Roh maut tidak punya otoritas lagi, tidak punya hak lagi atas kita. Dia tidak bisa lagi berkata bahwa dia mau menyakiti kita dan melaksanakan itu. Sebab kita sudah tidak ada lagi di bawah wilayah kekuasaannya. Kita ada di dalam wilayah kerajaan terang. Dan hukum dosa dan hukum maut tidak berlaku lagi atas kita karena Yesus Kristus sudah menyelesaikan masalah dosa lewat kematiannya di kayu salib. Dan roh kehidupan diberikannya di dalam diri kita untuk memastikan, mengerjakan hukum kerajaan terang atas kita. Secara efektif, itu memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Iblis tidak bisa datang kepada Anda dan berkata, hari ini aku akan mengambil nyawamu, atau aku akan menularkan penyakit ini kepadamu. No. Dia tidak bisa melakukan itu, dia tidak punya otoritas, dia tidak berhak, dan dia tidak punya kuasa lagi untuk melakukan itu, karena Yesus Kristus sudah melucuti dia. Anda yang punya kuasa. Hari Minggu lalu, kita sudah belajar mengenai kuasa di dalam nama Yesus. Saya dorong Anda untuk mempelajari khotbah itu lagi, mendengarkan pengajaran itu lagi. Kita yang punya kuasa. Dan kitalah yang berkata, iblis, kamu tidak punya hak. Kamu tidak punya otoritas. Dan kamu tidak punya kuasa lagi. Kamu sudah dilucuti oleh Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, angkat semua gejala yang kamu mau tunjukkan kepada saya untuk berusaha membuat saya takut. Angkat semua itu dan menyingkir daripada saya di dalam nama Yesus. Dan saya memerintahkan, kamu tidak bisa mengerjakan segala pekerjaan jahatmu lagi. Aku memerintahkan di dalam nama Yesus, segala pengaruh pekerjaanmu dihancurkan dari hidup saya, dari kesehatan saya. Nah, di dalam nama Yesus, aku memerintahkan pemulihan sempurna, kesehatan sempurna atas seluruh tubuhku dalam nama Yesus. Anda yang punya otoritas. Di dalam nama Yesus, Allah telah memberikan otoritas itu. Anda yang perlu memakai otoritas itu.
Sebab iblis tidak punya kuasa lagi. Dan Anda jangan membiarkan dia yang punya kata-kata atas hidup Anda, punya pengaruh atau kehendak untuk dijalankan atas hidup Anda. Anda yang tentukan. Anda yang perintahkan. Anda yang berkata, yang jahat tidak mendekat kepadaku. Dan tulah tidak mendekat kepada kemah kediamanku di dalam nama Yesus. Anda yang berkata, walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 sebelah kananku, hal itu tidak menimpa aku. Di dalam nama Yesus. Anda tahu? Roh kehidupan. Roh yang sama yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Roh itu ada di dalam Anda untuk melaksanakan hukum kerajaan Allah yang Anda ucapkan tadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya mau katakan bahwa hukum roh kehidupan telah meniadakan hukum dosa dan hukum maut. Anda telah dibebaskan dari hukum dosa dan hukum maut oleh hukum roh kehidupan di mana Anda sekarang berada. Anda tidak lagi ada di wilayah kerajaan kegelapan. Anda ada di wilayah kerajaan terang. Roma pasal 8 ayat 2 tadi mengatakan, "For the law of the Spirit of life in Christ Jesus had made me free from the law of sin and death." Anda ada dalam Kristus Yesus. Dan tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Dan di dalam Kristus Yesus, di dalam wilayah kerajaan terang, hukum yang berlaku adalah hukum roh kehidupan. Dan bekerjanya hukum roh kehidupan memerdekakan Anda dari bekerjanya hukum dosa dan maut. Apa yang dulu bekerja karena adanya dosa, sekarang tidak lagi karena roh kehidupan bekerja atas hidup Anda. Karena Anda sudah dibebaskan dari kerajaan kegelapan dan dipindahkan ke dalam kerajaan terang lewat pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Pengorbanan Yesus membuat perbedaan. Kita perlu membiarkan kebenaran firman Tuhan ini masuk ke dalam diri kita. Kita perlu membiarkan ini meresap masuk, kemudian menyimpan ini di dalam hati kita dan memegang ini. Kolose pasal 1 ayat 2 dan 3, ayat 23 mengatakan, "Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Bertekun dalam iman. Artinya, biarkan firman itu masuk. Biarkan firman ini masuk. Biarkan firman ini terus memenuhi hati Anda. Anda simpan itu dalam hati Anda. Anda pegang itu. Anda bergantung kepada kebenaran firman Tuhan ini. Maka apa yang akan terjadi? Yesus berkata, apa yang engkau percayai, apa yang engkau imani, itu yang akan terjadi. What you have believed is what will be delivered to you. Apa yang engkau telah percaya, itu yang akan dibawa kepadamu. Itu yang akan menjadi bagian hidupmu. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk tetap teguh, tidak bergoncang, dan jangan mau digeser. Hukum roh kehidupan telah memerdekakan Anda dari hukum dosa dan hukum maut. Jangan izinkan pekerjaan roh maut mencari kesempatan
atas Anda lagi. Anda telah dimerdekakan. Sekarang, bagian Anda adalah hukum roh kehidupan. Bagian Anda adalah apa yang kerajaan terang telah nyatakan. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 23 ayat 6, sungguh, kebajikan kemurahan belaka akan mengikuti aku senantiasa seumur hidupku. Dan Filipi 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ini adalah hukum roh kehidupan. Karena hukum ini bekerja, hukum dosa dan hukum maut tidak bekerja lagi. Apa hukum dosa dan hukum maut? Hukum dosa dan hukum maut berkata, kekurangan, kemiskinan. Hukum dosa dan hukum maut berkata, kesialan, hal-hal yang buruk. Tapi hukum roh kehidupan berkata, kebajikan kemurahan belaka mengikuti kamu. Dan Allahmu memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Hukum inilah yang sekarang berlaku atas hidup Anda. Jangan terima apapun kebohongan yang iblis mau katakan kepada Anda. Jangan terima kebohongan itu. Hukum kerajaan teranglah yang berlaku atas Anda sekarang. Hukum dosa dan hukum maut tidak lagi berkuasa atas Anda. Amin. Bapak Ibu Saudara ini kasih Tuhan, kematian Yesus mengerjakan perbedaan. Sungguh mengerjakan perbedaan. Masukkan firman ini, sekali lagi saya katakan, masukkan firman ini. Biarkan dia memenuhi hati Anda. Dan Yesus berkata, apa yang engkau percayai, itu yang akan engkau alami. Hari ini, kita memperingati kematian Yesus di kayu salib. Oleh sebab itu, kita akan mengambil bagian, memperingati pengorbanan Yesus lewat perjamuan kudus. Ambil apa yang Anda miliki di rumah Anda. Kalau ada roti, Anda ambil roti. Kalau tidak ada, Anda bisa mengambil makanan yang lain yang ada, yang tersedia di rumah Anda, mungkin biskuit atau crackers. Anda ambil itu, dan kita akan makan perjamuan kudus. Mari angkat di tangan kanan Anda dan katakan bersama dengan saya, Tuhan Yesus, saya bersyukur untuk apa yang sudah Engkau kerjakan buat saya. Tubuh-Mu telah Engkau serahkan untuk dipecah-pecahkan bagi saya, supaya tubuh saya dijadikan utuh, sehat, sempurna. Oleh bilur-bilur Yesus, saya telah sembuh. Inilah hukum roh kehidupan yang berlaku atas saya sekarang. Hukum dosa dan hukum maut tidak berlaku lagi atas saya. Di dalam nama Yesus saya terima apa yang Yesus Kristus telah kerjakan buat saya. Tubuh saya sehat sempurna oleh bilur-bilur Yesus. Seluruh tubuh saya telah disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus, sebab Yesus Kristus telah memikul semua sakit penyakit yang seharusnya menjadi tanggungan saya. Setiap organ tubuh saya sehat sempurna. Setiap pembuluh darah saya sehat sempurna. Tidak ada sel-sel asing, bakteri, virus, tumor, kanker di dalam tubuh saya. Semua itu tidak bisa bekerja karena saya tidak ada lagi di bawah hukum dosa dan maut. Karena saya sekarang ada di bawah hukum roh kehidupan. Roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati, membangkitkan tubuh saya yang fana, menghidupkan tubuh saya yang fana. Seluruh tubuh saya dipenuhi dengan kehidupan Allah sendiri. Tidak ada tempat untuk segala pekerjaan maut dan manifestasinya di seluruh tubuh saya. Di dalam nama Yesus. Saya terima, inilah tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecahkan bagi saya. Dalam nama Yesus. Mari makan, terima. Dalam nama Yesus.
Sekarang, mari angkat apa yang Anda miliki di rumah. Kalau ada anggur, baik. Kalau tidak ada, apa yang Anda miliki? Mari angkat itu. Katakan bersama dengan saya. Tuhan Yesus, saya mengucap syukur untuk darah-Mu yang telah dicurahkan bagi saya untuk pengampunan segala dosa saya. Terima kasih oleh penebusan-Mu yang sempurna. Saya telah ditebus, harganya telah dibayar lunas. Oleh sebab itu, sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi saya di dalam Kristus Yesus. Tidak ada lagi penghukuman. Hukum roh kehidupan, itu yang berlaku atas saya. Hukum dosa dan hukum maut tidak lagi berlaku atas saya. Di dalam nama Yesus, bagian saya sekarang adalah kelimpahan, kesuburan, perlindungan, kesehatan ilahi yang sempurna, kemerdekaan, keberhasilan, kebahagiaan, dan di dalam segala hal, kebajikan, kemurahan belaka mengikuti saya seumur hidup saya. Panjang umur adalah milik saya. Dalam segala hal, kemenangan adalah milik saya. Inilah darah Yesus yang telah dicurahkan bagi saya. Saya terima warisan saya sebagai anak-anak Allah lewat darah Yesus yang telah dicurahkan untuk saya. Dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah darah Yesus yang telah dicurahkan bagi kita. Mari minum, terima dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kematian Yesus sungguh membuat perbedaan. Jangan biarkan kebenaran firman Allah ditutup oleh timbunan kebohongan iblis. Lewat hal-hal yang terjadi di sekeliling Anda, lewat berita-berita yang Anda dengar, lewat hal-hal yang mungkin Anda lihat atau rasakan sendiri. Iblis mau berkata, inilah yang berlaku atasmu, jangan terima itu. Firman Allah berkata, hukum roh kehidupan telah memerdekakan kamu dari hukum dosa dan hukum maut. Angkat kedua tangan Anda. Terimalah berkat Tuhan. Karena apa yang Yesus Kristus telah kerjakan bagi kita di kayu salib, karena curahan darahnya, karena penebusannya sempurna. Sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi setiap orang yang ada dalam Kristus Yesus. Engkau telah ditebus, harganya telah dibayar lunas. Oleh sebab itu semua kutuk tidak berlaku lagi atasmu. Tidak lagi penghukuman atasmu. Yang ada hanyalah berkat Tuhan, tercurah berlimpah-limpah, memberkati engkau dalam segala hal. Oleh berkat Tuhan itu engkau naik terus, tidak turun, kau jadi kepala bukan ekor. Dan apa yang isu tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Dengan panjang umur, Tuhan mengenyangkan engkau, dan Tuhan memperlihatkan kepadamu keselamatan yang daripadanya. Umurmu minimal 120 tahun, dan dipenuhi dengan hari-hari yang baik dari Tuhan. Dalam nama Yesus. Semuanya yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.